Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Saat diminta untuk berlutut di hadapan mertuanya sebagai ucapan terima kasih, tentu saja Dewa merasa enggan. Bagaimanapun, usianya sudah lebih dari 50 tahun dan rasa malunya tidak bisa diabaikan, apalagi harus disaksikan oleh banyak tamu undangan. Namun pada saat ini MC dengan serius berkata, "Pengantin pria, hari ini adalah hari pernikahanmu yang penuh kebahagiaan, di mana dua keluarga menjadi satu. Selain mendapatkan istri yang muda dan cantik, kau juga mendapatkan sepasang orang tua yang akan menyayangimu. Sebagai orang yang menjunjung budaya, kita selalu menghormati orang tua. Jadi, sungkemlah untuk berterima kasih kepada orang tua, karena itu adalah hal yang wajar." Ketika istri Thomas mendengar kata-kata dari MC, seketika dua tetes air mata mengalir di wajahnya. Menyatukan dua keluarga memang tidak salah, tetapi dia benar-benar tidak ingin putrinya membentuk keluarga dengan orang tua ini. Namun, sekarang tidak ada jalan untuk mundur, jadi dia hanya bisa melihatnya dengan pasrah. Dewa yang terdesak oleh ucapan MC merasa agak terpojok, jadi dia hanya bisa berlutut. Pertama-tama dia sungkem kepada Thomas dan memanggilnya ayah. Kemudian, berikutnya dia sungkem kepada istri Thomas dan memanggilnya ibu. Pasangan suami istri itu saling bertatapan dengan penuh kesedihan. Setelah itu MC berkata kembali, "Selanjutnya, kami mengundang pasangan pengantin kedua ke panggung, yaitu pengantin pria Niko dan pengantin wanita Yura." Niko menggandeng tangan Yura dan naik ke atas panggung. MC mengikuti prosedur yang biasa, yaitu mengucapkan beberapa kata pujian kepada mereka berdua, kemudian tiba pada bagian pengucapan janji pernikahan atau sumpah. Niko dan Yura memang benar-benar saling mencintai. Jadi ketika akhirnya mereka bisa mengadakan pernikahan, ini menjadi momen yang sangat mengharukan bagi mereka. Kedua pasangan tersebut saling menggenggam tangan dengan erat di atas panggung, dengan air mata bahagia yang mengalir. Perasaan Niko sedikit lebih rumit karena dia baru saja mengalami perceraian orang tuanya dan sekarang menyaksikan pernikahan kedua untuk ayahnya sendiri. Hatinya campur aduk dengan berbagai perasaan. Setelah pengantin pria dan wanita menyelesaikan pertukaran cincin, MC tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, mari kita sambut orang tua dari pengantin pria Niko, yaitu pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan tadi, untuk naik ke atas panggung." Dewa dan Jenny yang baru saja turun dari panggung terpaksa kembali naik sebagai ayah dan ibu pengantin pria. Ekspresi keluarga Niko yang ada di lokasi sangat tidak nyaman. Sementara Albert bersama sekelompok besar anak buahnya memberikan tepuk tangan meriah. Bahkan ada yang berseru, "Hei, pengantin wanita ini seumuran dengan ibu mertuanya." MC, coba tanyakan, siapa yang lebih tua, pengantin wanita atau ibu mertuanya? Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok anak buah Albert tertawa terbahak-bahak. Jenny baru saja kembali dari luar negeri dan belum mulai bekerja, sementara Yura seperti Najwa sudah bekerja selama 2 tahun. Jadi dalam hal usia juga, sebenarnya Yura sedikit lebih tua daripada Jenny. Hal ini membuat suasana di tempat pernikahan menjadi semakin canggung. MC juga tidak tahu harus tertawa atau tidak. Tentu saja dia tidak akan benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena kalau dia melakukannya, maka pekerjaannya sebagai MC bisa terancam. Oleh karena itu,
dia segera melanjutkan ke bagian berikutnya dari acara, yaitu sungkem kepada orang tua. Saat Yura sungkem kepada Jenny dan memanggilnya ibu, Jenny kembali menangis terseduh-seduh. Di dalam hatinya dia menggerutu, "Apa semua ini? Tiba-tiba aku menikah dengan pria tua yang buruk ini dan tiba-tiba memiliki seorang anak laki-laki dan menantu perempuan." Masalahnya adalah anak laki-laki dan menantu perempuannya lebih tua dari dirinya. Setelah Niko dan Yura sungkem kepada Dewa dan Jenny yang juga baru saja menikah, akhirnya MC merasa lega dan mengumumkan bahwa pernikahan aneh ini secara resmi sudah berakhir. Selanjutnya adalah bagian di mana pengantin pria dan wanita harus bersulang kepada tamu undangan. Awalnya Jenny ingin menghindari prosesi bersulang ini, tetapi karena dia takut Andi akan merasa tidak puas, dia pun terpaksa ikut bersama Dewa, membawa gelas anggur dan mendatangi meja tempat Andi dan Najwa duduk. Dewa yang gemetar memandang Andi dengan gugup dan berkata, "Tuan Andi, terima kasih karena telah datang ke pernikahanku dan Jenny. Kami berdua ingin menghormati kalian dengan segelas anggur ini." Andi dengan tenang berkata, "Dewa, setelah menikah dengan istri yang baik ini, kau harus memperlakukannya dengan baik, serta menjaga baik-baik anak yang ada di dalam kandungannya. Mengerti?" Wajah Dewa memerah, tetapi dia tetap mengangguk. "Jangan khawatir Tuan Andi, aku pasti akan memperlakukan Jenny dan anak yang ada di dalam kandungannya dengan baik." Andi tersenyum puas dan berkata, "Itulah yang seharusnya. Jangan pernah memandang rendah anak kecil ini karena warna kulitnya atau warna rambutnya. Perlakukan dia seperti anak kandungmu sendiri." Dewa hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tenang saja Tuan Andi, aku pasti akan melakukannya." Melihat Dewa telah berjanji, Andi akhirnya merasa puas dan berkata, "Di masa depan, aku akan meminta Ketua Ibnu Qomar untuk mengawasi perilakumu setelah menikah. Kalau setelah menikah kau masih belum mengubah sifatmu yang meremehkan orang miskin dan memuja orang kaya, serta tidak memperlakukan istri barumu, menantu perempuan, dan anak laki-lakimu yang akan datang dengan baik, maka aku akan meminta Ketua Ibnu Qomar untuk memberimu pelajaran. Apakah kau mengerti?" Dewa mengangguk berulang kali dan dengan tegas berkata, "Aku mengerti, Tuan Andi." Andi rela melambaikan tangannya. "Baiklah, hari ini aku mengemudi, jadi aku tidak minum anggur yang kau tawarkan. Pergilah ke tamu lain. Hari ini banyak tamu yang datang. Jangan sampai ada yang terlewat. Mengerti?" Dewa mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi bersulang dengan mereka satu persatu." Setelah mengirim Dewa pergi, Niko dan Yura datang dengan membawa gelas anggur. Yura dengan hormat berkata kepada Andi dan Najwa, "Tuan Andi dan Najwa, terima kasih banyak atas semuanya hari ini. Aku dan Niko ingin bersulang untuk kalian berdua." Andi rela tersenyum ringan. "Kami akan mengganti anggur dengan teh. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi." Keduanya mengangguk dan berterima kasih berulang kali. Meskipun Najwa merasa sedikit aneh dengan drama hari ini, namun dia tetap merasa bahagia karena temannya akhirnya bisa menikah dengan pria yang dicintainya. Kemudian Andi menatap Yura dan memperingatkan, "Yura, setelah menikah dengan Niko, ingatlah untuk tidak mengorbankan rumah tanggamu demi keluarga orang tuamu dan adikmu. Jadi, jalani hidupmu dengan baik bersama suamimu dan jaga jarak dengan keluarga asalmu. Jangan ada urusan uang di antara kalian." Setelah itu dia menatap Niko dan dengan serius berkata, "Niko, dalam hal ini kau juga harus mengawasi dengan baik. Kalian berdua
harus berada di satu sisi yang sama. Jangan sampai masalah ini mempengaruhi hubungan kalian sebagai pasangan suami istri. Maksud Andi adalah agar Yura benar-benar tidak memberikan uang sepeser pun kepada orang tuanya atau adiknya. Bagi keluarga yang berharap bisa menjual anak perempuannya dengan harga tinggi dan kemudian menghisap darahnya, Andi tidak punya sedikit pun simpati. Dia khawatir bahwa setelah Yura menikah dengan Niko dan keluarga mereka menjadi lebih kuat, orang tuanya dan adiknya yang malas akan datang untuk meminta uang. Jadi dia memberi peringatan lebih awal agar Yura waspada dan tidak lagi dimanfaatkan oleh keluarganya. Yura dan Niko mengangguk berulang kali. Bahkan Yura sendiri sudah sangat kecewa dengan orang tuanya dan adiknya dan ingin sekali memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Jadi, dia tidak ingin uang yang susah payah didapat atau uang suaminya diambil oleh orang tua atau adiknya. Andi dan Najwa mengangkat cangkir teh mereka, kemudian minum bersama dengan pasangan pengantin baru itu. Lalu Andi berkata, "Baiklah, kalian berdua bisa segera pergi bersulang dengan tamu lainnya. Tidak perlu khawatir tentang kami." Niko dengan hormat berkata, "Baiklah, Tuan Andi, kami akan pergi ke meja lain sekarang." Saat jamuan hampir berakhir, Andi bangkit dan pergi ke toilet. Ibnu Komar melihat ini dan segera mengikutinya. Ketika mereka berada di tempat yang sepi, dia dengan hormat berkata kepada Andi, "Puang Andi, orang yang bernama Cliff Hartanto itu sudah selesai menjalani operasi di Jakarta." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Oh ya? Jadi, apakah dia sudah bisa mengeluarkan liontin kalung itu?" Ibnu Komar berkata, "Liontinnya tidak bisa dikeluarkan secara alami. Kabarnya liontin kalung itu terjebak di usus dan membuat lekukan sehingga mereka harus segera melakukan operasi. Sebelum operasi, Cliff masih berusaha menggoda seorang perawat di ruang perawatan. Tetapi kejadian itu tertangkap basah oleh kakek nenek serta orang tuanya yang membuat neneknya sangat syok." Andi Rewa tertawa. "Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin keluarga besar seperti keluarga Hartanto, yang termasuk salah satu keluarga papan atas di Jakarta, bisa membesarkan keturunan yang begitu tidak kompeten?" Ibnu Komar mengangguk setuju dan berkata, "Sejujurnya, generasi penerus keluarga-keluarga besar saat ini semakin lemah dari generasi ke generasi. Sulit sekali menemukan seseorang yang sebrilian Puang Andi Rewa." Andi tersenyum ringan. Jangan terlalu berlebihan dalam memuji. Ibnu Komar buru-buru berkata, "Puang, apa yang aku katakan ini adalah kata-kata dari lubuk hatiku." Setelah itu dia melanjutkan, "Oh iya Puang, aku khawatir setelah Cliff pulih dari operasi, dia mungkin akan mencari cara untuk membalas dendam. Kekuatan keluarga Hartanto jauh lebih besar daripada keluarga hartawan, dan mereka juga memiliki beberapa pengawal kelas 1 di keluarga mereka. Kalau mereka berencana melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu, itu bisa menjadi masalah yang cukup rumit. Apakah Puang ingin memberitahu Tuan Besar agar dia bisa memberikan peringatan kepada keluarga Hartanto? Kalau Tuan Besar memberikan peringatan, keluarga Hartanto pasti tidak akan berani bertindak ceroboh lagi." Andi Rewa tersenyum dan melambaikan tangannya. "Aku belum memutuskan apakah akan kembali ke keluarga Rewa atau tidak. Jadi, selama aku bisa menghindari menggunakan bantuan keluarga Rewa atau identitas sebagai anggota keluarga Rewa, lebih baik aku menghindarinya." Saat ini, kekayaan pribadi Andi hanya sekitar 200 miliar dalam bentuk tunai. Ditambah dengan satu perusahaan, yaitu Grup Rapocini. Dari jumlah itu, Grup Rapocini dan uang 100 miliar
adalah pemberian dari keluarga Rewa. Jadi Andi tidak benar-benar menghasilkan banyak uang sendiri. Kalau dibandingkan dengan kekayaan keluarga Rewa, apa yang dimiliki oleh Andi itu hanyalah setetes air di lautan. Sekarang Andi sudah memiliki 80% saham di perusahaan Farmasi Ferry, yang sekarang telah berganti nama menjadi Farmasi Biotech. Liam sendiri sedang mengawasi produksi obat mah berdasarkan resep yang diberikan oleh Andi. Begitu obat ini diproduksi dan diluncurkan ke pasar, ini pasti akan menjadi obat mah dengan penjualan terbaik dan efek terbaik di dunia. Hanya dari satu obat ini saja, Farmasi Biotech bisa menghasilkan keuntungan ratusan miliar atau bahkan lebih tinggi lagi. Di masa depan, Andi berencana untuk membuat lebih banyak obat berdasarkan resep dari buku ajaib. Dia yakin hal ini akan membuat pendapatan Farmasi Biotech meningkat pesat. Setelah itu dia juga berencana untuk mengambil alih perusahaan Farmasi Asahi melalui Ryu Asahi dan menggabungkannya ke dalam Farmasi Biotech. Pada saat itu, Farmasi Biotech akan segera menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Ketika dia berhasil membangun Farmasi Biotech, dengan prestasi seperti itu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk menghadapi keluarga Rewa. Keesokan paginya setelah pernikahan Yura, saat Andi sedang menyiram tanaman di kebun sayurnya, dia menerima telepon dari Liam. Dalam panggilan tersebut, Liam memberitahu Andi bahwa obat mah yang diproduksi berdasarkan resep yang diberikan oleh Andi sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan siap untuk dipasarkan. Obat mah ini yang berasal dari resep di dalam buku ajaib memiliki efek yang sangat baik dalam meredakan gejala ketidaknyamanan perut yang umum terjadi pada orang biasa. Kalau ada seseorang yang menderita penyakit lambung kronis, maka mengkonsumsi obat mah ini bisa memberikan perbaikan dan pengobatan yang signifikan. Obat ini efektif mengatasi masalah seperti asam lambung, kembung, dan nyeri perut, serta ketidaknyamanan perut yang disebabkan oleh alkohol, udara dingin, atau kelelahan. Setelah mengonsumsi obat ini, efeknya bisa dirasakan dengan cepat. Farmasi Asahi juga memiliki merek obat mah terkenal, yaitu Puyer Asahi. Obat ini berbentuk serbuk yang dikemas dalam saset kecil yang bisa langsung dikonsumsi dengan air hangat ketika ada ketidaknyamanan perut. Obat ini memberikan efek yang cukup baik. Puyer Asahi yang diproduksi oleh Farmasi Asahi telah menjadi obat yang selalu tersedia di rumah banyak orang di Jepang dan berbagai negara lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar volume penjualan dan potensi keuntungan di baliknya. Sementara itu, obat mah yang diproduksi berdasarkan resep buku ajaib memiliki efektivitas 8 hingga 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan Puyer Asahi. Efektivitas obat ini sangat luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, obat ini hampir tidak memiliki efek samping. Selain itu, obat mah ini memiliki aroma obat yang kuat dan menyegarkan, sehingga memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi penggunanya. Obat mah ini dinamakan Puyer Biotech oleh Andi dan akan menjadi produk pertama yang diluncurkan oleh Farmasi Biotech sejak berganti nama dan kepemilikan. Liam Ferry berkata di telepon, "Tuan Andi, efek obat mah ini benar-benar luar biasa. Kami telah melakukan uji coba pada banyak relawan yang memiliki masalah lambung dan mereka semua memberikan ulasan yang sangat positif. Obat ini jauh lebih kuat dibandingkan obat mah dari Jepang dan Korea Selatan.
Dan sekarang, para relawan sangat berharap obat ini bisa segera dipasarkan. Andi juga merasa puas dan bertanya, kapan obat ini bisa diluncurkan dan dijual secara massal? Liam menjawab, kami sudah memproduksi lebih dari 50 ton obat, dan sekarang setelah izin keluar, kami bisa langsung mengemas dan memasarkan produk ini. Andi merasa penasaran dan bertanya, dengan 50 ton bahan baku, berapa banyak kemasan yang bisa kita produksi? Liam menjelaskan, kami berencana untuk mengemas setiap saset seberat 1,3 gram dan satu kotak berisi 48 saset. Dengan begitu, setiap kotak akan memiliki berat bersih 62,4 gram dan secara total kami bisa memproduksi sekitar 800.000 kotak. Andi kemudian bertanya, bagaimana dengan harga jual obat mah lainnya di pasaran? Liam menjawab, obat mah lainnya dijual seharga 100.000 per kotaknya karena Puyer Biotech memiliki efektivitas yang jauh lebih baik. Aku kira kita bisa menjualnya setidaknya seharga 150 ribuan per kotaknya. Setelah mendengar penjelasan Liam, Andi Rewa berkata, kalau begitu, kita juga jual dengan harga yang sama dengan yang ditetapkan oleh saingan kita. Dengan harga yang sama, tapi efek obat berkali-kali lipat lebih baik. Kita bisa langsung menyingkirkan produk pesaing. Liam segera menyetujui. Tidak masalah, Tuan Andi. Aku akan menyediakan produk kepada distributor dengan harga 100.000 per kotak. Andi menginstruksikan, bagus. Kau harus meningkatkan produksi dengan kapasitas penuh. Jangan khawatir tentang penjualan obat ini. Kita tidak hanya akan menjangkau pasar dalam negeri saja, tetapi juga pasar luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita tidak hanya akan bersaing di pasar domestik kita, tetapi juga di pasar mereka. Kalau kita ingin merebut pasar mereka, kita harus siap dengan cukup amunisi. Liam sangat bersemangat dan berkata, aku mengerti Tuan Andi, obat impor telah mendominasi kita selama bertahun-tahun. Akhirnya, kita bisa membalikkan keadaan. Liam kemudian bertanya, oh iya, Tuan Andi, apakah kita perlu membuat iklan televisi untuk Puyer Biotech ini? Mungkin kita bisa meminta seorang selebriti terkenal untuk menjadi bintang iklan. Di zaman sekarang, semua orang menggunakan promosi. Meskipun produk kita memang bagus, tetap saja perlu agar dikenal orang. Andi Rewa tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Cari seorang selebriti paling populer, tetapi pastikan dia memiliki reputasi baik, tidak terlibat skandal, dan bersih dari rumor buruk. Dunia hiburan sangat kacau, jadi kita tidak ingin bekerja sama dengan orang yang memiliki sejarah buruk. Liam segera menjawab, baik Tuan Andi, aku sudah punya seseorang yang tepat di pikiranku. Andi Rewa penasaran dan bertanya, oh ya? Siapa dia? Liam menjelaskan, sekarang ada seorang selebriti wanita yang sangat populer di bidang film, televisi, dan musik. Namanya Mary Kalista. Dia baru saja berperan dalam sebuah film dan sekarang sangat terkenal. Selain itu, dia berasal dari keluarga terpandang. Jadi dia hampir tidak pernah terlibat skandal. Banyak remaja pria dan wanita yang mengidolakan dia. Andi mengangguk dan berkata, aku tidak terlalu mengenal dunia hiburan dan tidak mengikuti selebriti. Jadi, aku serahkan keputusan ini padamu. Kalau kau merasa dia cocok, segera hubungi manajemennya untuk menegosiasikan harga. Dan kalau sesuai, langsung tanda tangani kontrak dan mulai buat iklannya. Liam mengangguk, baik Tuan Andi. Setelah menutup telepon dari Liam, Andi memetik beberapa sayuran segar dan bersiap untuk memasak sarapan untuk istrinya Najwa. Kebetulan, Najwa sudah bangun dan turun dari lantai atas.
Mengingat percakapan telepon sebelumnya, Andi bertanya dengan penasaran, "Sayang, kau pernah dengar tentang Mary Kalista?" Najwa langsung bersemangat dan berkata, "Mary Kalista? Kau tidak tahu siapa Mary Kalista? Dia adalah selebriti wanita paling populer saat ini." Andi Rewa menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengikuti dunia selebriti, jadi aku tidak tahu tentang dia." Najwa dengan antusias berkata, "Mary Kalista adalah idolaku. Dia bukan hanya idolaku, tetapi idola semua orang. Dia sangat hebat dalam berakting di film dan drama, dan suaranya juga luar biasa. Kabarnya dia akan mengadakan konser di Makassar dalam beberapa waktu mendatang. Aku sudah memantau situs penjualan tiket dan siap untuk membeli tiket begitu dijual." Andi Rewa tertawa. "Aku ini suamimu, tapi aku bahkan tidak tahu kalau dia adalah idolamu." Najwa berkata, "Kau kan tidak pernah menanyakan itu. Lagi pula, aku bukan tipe orang yang suka menyombongkan sesuatu. Kalau aku suka seseorang, aku simpan dalam hati. Tidak seperti orang lain yang terus-menerus membicarakannya." Andi mengangguk pelan. Dia berpikir bahwa kalau Puyer Bioteh benar-benar bekerja sama dengan Mary Kalista, mungkin dia bisa memberikan kejutan untuk istrinya yang suka memuja idolanya. Andi Rewa mengenakan celemek dan bersiap-siap untuk memasak di dapur. Namun, tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Ketika dia melihat layar, dia terkejut ketika mengetahui bahwa penelponnya adalah Ramlah, putri dari Hamzah. Andi sedikit terkejut dan berpikir di dalam hati, "Ramlah ini jarang menelponku. Apakah dia mengalami masalah lagi?" Dengan cepat dia mengangkat telepon dan bertanya, "Ramlah, ada apa?" Ramlah dengan suara malu-malu berkata, "Tuan Andi, apakah kau masih ingat ketika aku mengatakan akan berpartisipasi dalam kompetisi Wushu internasional untuk mahasiswa?" Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Tentu saja aku ingat. Aku bahkan berjanji akan datang dan mendukungmu di tempat pertandingan. Ngomong-ngomong, kapan tanggal pastinya? Kau belum memberitahuku." Ramlah merasa senang mendengarnya dan dengan semangat berkata, "Ternyata Tuan Andi masih ingat. Aku sangat senang." Kemudian dengan suara sedikit gugup, Ramlah melanjutkan, "Tuan Andi, pagi ini aku akan bertanding di babak penyisihan terakhir. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu untuk datang dan melihatnya." Andi Rewa penasaran dan bertanya, "Babak penyisihan? Bagaimana pengaturan kompetisi ini?" Ramlah menjelaskan, "Karena ini adalah kompetisi internasional untuk mahasiswa, maka pesertanya cukup banyak. Di kelas beratku saja ada puluhan peserta, jadi kami harus melewati beberapa babak penyisihan. Setelah itu akan ada 8 besar yang akan bertanding di babak eliminasi." Andi Rewa terkejut dan bertanya, "Jadi ini sudah babak eliminasi terakhir? Berapa banyak pertandingan yang sudah kau mainkan? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Ramlah buru-buru menjawab, "Total babak eliminasi ada 4 pertandingan dan pagi ini adalah pertandingan terakhir. Kalau aku menang, aku akan masuk 8 besar. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena takut kau tidak punya waktu untuk datang. Lagi pula, ayah juga mengatakan kalau waktumu sangat berharga dan aku tidak boleh terlalu sering mengganggumu." Andi tertawa dan berkata, "Kenapa kau masih begitu sopan denganku?" Lalu dengan suara ceria dia berkata, "Baiklah, beri aku jam dan alamatnya. Aku akan datang pagi ini untuk mendukungmu." Ramlah sangat senang mendengar itu dan berkata, "Benarkah? Bagus sekali, Tuan Andi. Pertandinganku pagi ini pukul 10 di Stadion Makassar. Ada beberapa pertandingan yang berlangsung bersamaan di Stadion Matoanging itu.
Jadi aku khawatir kau mungkin akan kesulitan untuk menemukan tempatku. Ketika kau sudah tiba, beritahu saja aku. Aku akan meminta ayahku untuk menjemputmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, aku pasti akan datang tepat waktu." Setelah itu Andi tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan penasaran dia bertanya kepada Ramlah, "Ngomong-ngomong Ramlah, di kelas berat berapa kau bertanding?" Ramlah segera menjawab, "Tuan Andi, aku bertanding di kelas berat 52 kilogram." Andi Rewa tertawa kecil dan bercanda, "52 kilogram? Bukankah ada tren yang mengatakan bahwa perempuan yang baik beratnya tidak lebih dari 52 kilogram? Kau harus berusaha lebih keras untuk menurunkan berat badanmu." Ramlah segera menjawab dengan suara sedikit kesal, "Bukan begitu Tuan Andi. Kategori kelas berat dalam pertandingan wushu tidak berdasarkan berat badan sebenarnya. Misalkan mereka yang beratnya di bawah 48 kilogram masuk kategori 48 kilogram. Mereka yang di antara 48 dan 52 kilogram masuk kategori 52 kilogram. Beratku 49,5 kilogram, jadi belum mencapai 52 kilogram. Hanya saja aku dikategorikan dalam kelas berat 52 kilogram. Kalau kau tidak percaya, nanti ketika kita bertemu, aku akan menimbang badan di depanmu." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda. Kau tidak boleh marah." Ramlah dengan manis berkata, "Aku tidak marah. Aku hanya takut kau mengira aku gemuk. Dengan tinggi badan 1,7 meter, menjaga berat badan di bawah 52 kilogram itu sudah luar biasa. Teman-temanku semua bilang aku punya tubuh bagaikan model." Andi Rewa tertawa lagi dan berkata, "Model? Baiklah, baiklah. Kau memang punya tubuh ibarat model. Aku akan ingat itu." Ramlah merasa malu dan langsung menutup telepon. Andi mendengar suara tut-tut-tut dari telepon yang terputus dan tidak bisa menahan diri untuk tertawa dan bergumam di dalam hati, "Anak kecil itu benar-benar sangat menggemaskan." Setelah sarapan, Najwa pun pergi ke studio miliknya. Belakangan ini studionya telah berkembang pesat dengan lebih banyak karyawan yang dipekerjakan dan beberapa proyek renovasi sedang berjalan. Bisa dibilang bisnisnya semakin sukses. Ridwan dan ayahnya juga sibuk setiap hari di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Ridwan sangat menikmati kesibukannya. Pagi ini setelah sarapan, dia terburu-buru ingin pergi ke Asosiasi Kaligrafi. Ini membuat Andi merasa penasaran. Andi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, kenapa ayah pergi begitu pagi hari ini?" Ridwan tersenyum dan menjawab, "Asosiasi Kaligrafi sedang mengadakan acara hari ini. Klub seni di Akademi Lansia akan datang untuk berkunjung dan belajar dari kami." Ketika mendengar tentang Akademi Lansia, Andi Rewa segera mengerti. Akademi Lansia adalah tempat Mariska Wibisono, teman lama Ridwan, bekerja dan belajar setiap harinya. Mariska Wibisono diundang oleh temannya untuk menjadi profesor tamu di Akademi Lansia untuk memberikan pendidikan hukum sambil belajar kaligrafi dan lukisan tradisional. Sepertinya Mariska akan bertemu dengan Ridwan hari ini. Tidak heran, ayah mertuanya begitu bahagia pagi ini. Namun karena ibu mertuanya, Carla, berada di dekat mereka, Andi tidak menyinggung hal tersebut. Karena Andi juga harus pergi ke Stadion Matoanging nanti, dia bertanya kepada Ridwan, "Ayah, bisakah aku ikut denganmu? Aku juga akan pergi ke stadion untuk menonton pertandingan." Ridwan dengan senang hati menjawab, "Kau ingin nebeng? Tentu saja. Kebetulan kita searah. Ayo kita pergi bersama." Carla yang mendengar percakapan itu merasa tidak senang dan berkata,
Kalian bertiga sengaja membuatku kesal ya?" Ridwan dengan nada dingin bertanya, "Apa maksudmu? Siapa yang sengaja membuatmu kesal?" Carla dengan marah berkata, "Kalian semua setelah sarapan pergi keluar rumah untuk bersenang-senang dan meninggalkanku sendirian di rumah. Betapa membosankannya." Ridwan dengan nada mengejek berkata, "Siapa yang melarangmu keluar? Kalau kau ingin keluar ya keluar saja. Temui teman-teman lamamu dan main kartu atau pergi ke salon bersama teman-temanmu." Carla dengan marah berkata, "Ridwan, kau sengaja mengejekku bukan? Kakiku masih patah. Bagaimana aku bisa keluar dengan nyaman? Lagi pula, 2 gigi depanku belum sempat diganti. Betapa memalukannya kalau aku bertemu dengan teman-teman lamaku dalam keadaan seperti ini." Ridwan membuka telapak tangannya dengan tampang tak bersalah dan berkata, "Aku tidak bisa membantu lebih jauh. Lagi pula, kaki itu milikmu sendiri. Kau bisa keluar kapan saja kalau kau mau, atau tetap di rumah kalau tidak ingin keluar. Tapi jangan cegah kami untuk keluar. Kami tidak punya kewajiban untuk menemanimu di rumah." Setelah berkata demikian, dia melambai kepada Andi sambil mengayunkan kunci mobil BMW di tangannya dan berkata dengan santai, "Menantuku yang baik, ayo kita pergi." Andi dan ayah mertuanya Ridwan keluar dari rumah. Di sepanjang perjalanan, Ridwan dengan senyum lebar berkata, "Akhirnya, setelah menunggu begitu lama, Akademi Lansia akhirnya mengadakan kerjasama dengan Asosiasi Kaligrafi kami. Ini benar-benar tidak mudah." Andi Rewa tertawa dan bertanya, "Apakah ayah sudah menghubungi Bibi Mariska?" Ridwan tertawa kecil, "Belum, aku ingin memberinya kejutan. Lagi pula, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku bertemu dengannya." Andi mengangguk dan berkata, "Tapi ayah harus berhati-hati. Jangan biarkan ibu tahu kalau Bibi Mariska sudah kembali ke negara ini. Apalagi tahu kalau ayah telah bertemu dengannya. Kalau tidak, rumah kita akan benar-benar kacau." Andi sangat mengenal karakter Carla. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia toleransi dalam hidupnya, yaitu uang dan Mariska Wibisono. Kalau sampai Carla tahu bahwa Ridwan bertemu dengan Mariska dan bahkan memiliki hubungan hangat saat dia berada di penjara, Carla pasti akan marah besar. Mendengar peringatan Andi, Ridwan dengan serius mengangguk dan berkata, "Kau benar, aku juga punya pikiran yang sama. Itulah sebabnya aku selalu berhati-hati dan tidak terlalu sering berhubungan dengan Mariska." Setelah berkata demikian, Ridwan menghela nafas dan berkata, "Wanita itu tidak mau bercerai dariku. Ini benar-benar membuatku pusing." Andi Rewa tertawa kecil. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa kalau sampai Carla mau bercerai dari Ridwan, itu akan menjadi hal yang sangat mengejutkan. Mengingat bahwa sekarang Carla tidak memiliki apa-apa, tentu saja dia tidak akan mau meninggalkan rumah ini. Kalau ayah mertuanya ingin melepaskan diri dari Carla, mungkin itu hanyalah mimpi yang tidak mungkin. Ketika mobil tiba di stadion, Andi mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mertuanya dan turun dari mobil. Di sekitar stadion Makassar, Matoanging, dan di pintu masuk, terdapat banyak bahan promosi untuk pertandingan bela diri internasional mahasiswa ini. Kabarnya, ini adalah salah satu turnamen paling bergengsi untuk mahasiswa di seluruh dunia. Kota Makassar sangat beruntung dipilih sebagai tuan rumah untuk acara kali ini. Meskipun Indonesia telah mengirimkan peserta selama beberapa kali, hasil terbaik yang pernah diraih dalam posisi ini adalah posisi keempat. Belum pernah mendapatkan medali sama sekali. Oleh karena itu, kali ini tim Indonesia sangat berharap untuk meraih medali pertama dalam acara ini, dan Ramlah adalah salah satu peserta yang diharapkan bisa meraih medali. Ketika Andi tiba di pintu masuk stadion, dia melihat banyak penonton yang keluar masuk.
Dia segera menelpon Hamzah untuk memberitahu bahwa dia sudah tiba di pintu masuk. Hamzah segera keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihat Andi, dia dengan hormat berkata, "Tuan Andi, maaf mengganggumu di tengah kesibukanmu untuk datang melihat pertandingan anak-anak ini dan menghabiskan waktu berhargamu." Andi Rewa tersenyum dan dengan tenang berkata, "Jangan berkata begitu. Aku melihat bahwa ini adalah turnamen yang sangat bergengsi. Ramlah mewakili negara, jadi sudah seharusnya aku datang untuk mendukungnya." Hamzah sangat senang mendengar ini. Di dalam pikirannya, dia sangat berharap Andi bisa tertarik pada putrinya. Bagi Hamzah, Andi adalah pilihan terbaik untuk menjadi menantu yang luar biasa. Melihat bahwa Andi meluangkan waktunya untuk datang menonton pertandingan putrinya, dia merasa bahwa ini adalah bukti bahwa Andi menghargai putrinya. Hamzah segera membuat gerakan mempersilakan dan berkata kepada Andi, "Tuan Andi, Ramlah sedang bersiap-siap di ruang istirahat. Mari kita ke tempat duduk penonton dulu." Andi Rewa mengangguk, lalu bersama dengan Hamzah, dia pun melangkah masuk ke stadion. Stadion ini sangat luas dengan berbagai fasilitas, termasuk kolam renang dalam ruangan standar, arena atletik dalam ruangan, serta lapangan bulu tangkis, tenis meja, dan bola basket. Seluruh stadion kecuali kolam renang telah disiapkan untuk pertandingan bela diri ini. Ruangan diatur menjadi beberapa blok, masing-masing dengan sebuah ring di tengahnya. Hamzah menunjuk ke arah ring tersebut dan menjelaskan, "Tuan Andi, ada 8 ring di sini, masing-masing untuk satu grup. Setiap grup bertanding di ring yang sudah ditentukan, dan pemenang dari masing-masing grup akan menjadi salah satu dari 8 besar dalam turnamen ini." Dia kemudian menunjuk ke arah ring nomor 5 dan berkata, "Ramlah akan bertanding di ring nomor 5. Pertandingannya akan dimulai dalam waktu 10 menit lagi. Mari kita ke sana." Andi Rewa setuju dan mengikuti Hamzah menuju ring nomor 5. Di sekitar ring tersebut ada sekitar 100 kursi penonton. Hamzah telah memesan beberapa kursi di barisan depan. Ketika mereka tiba, Andi melihat sosok yang dikenalnya. Ternyata itu adalah Dimas, sepupu Ramlah. Sebelumnya Dimas pernah mencoba berlagak di hadapan Andi, tetapi malah menimbulkan masalah besar, sehingga dia harus menjalani hukuman penjara rumah dari keluarga Hamzah. Namun karena ini adalah pertandingan penting bagi sepupunya, dia memohon untuk diizinkan datang mendukung Ramlah, dan Hamzah akhirnya mengizinkannya. Begitu melihat Andi, Dimas tidak lagi menunjukkan sikap sombong seperti sebelumnya. Bahkan sebelum Andi mendekat, dia sudah berdiri dan dengan sopan serta penuh hormat dia berkata, "Tuan Andi sudah datang, silakan duduk, silakan duduk." Andi menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum. "Dimas, sudah lama kita tidak bertemu. Apa yang sedang kau lakukan sekarang?" Dimas merasa sangat malu dan berkata, selama ini aku hanya di rumah merenung dan menyesali kesalahanku. Aku sangat menyesal telah bersikap tidak sopan kepadamu sebelumnya. Tuan Andi begitu berbesar hati, tidak hanya memaafkanku, tetapi juga membantu keluarga Hamzah menyelesaikan masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Sepertinya sekarang kau sudah sedikit lebih dewasa ya?" Dimas menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Benarkah? Kalau Tuan Andi bisa merasakan ketulusanku, itu sudah membuatku merasa sangat bahagia." Hamzah menepuk kepala Dimas dan memperingatkan, "Mulai sekarang, setiap kali kau bertemu dengan Tuan Andi, pastikan kau bersikap hormat dan sopan. Kalau aku tahu kau berani melawan Tuan Andi lagi, aku akan mematahkan kakimu." Dimas buru-buru mengangguk. "Paman kedua, tenang saja. Mulai sekarang, Tuan Andi adalah idolaku.
Aku akan selalu menghormatinya dengan sepenuh hatiku." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Cukup dengan pujianmu itu. Yang penting, jangan lagi menyusahkan pamanmu." Dimas segera mengangguk setuju. Pada saat ini, wasit mengumumkan pertandingan terakhir di grup 5 akan segera dimulai. Dimas menjadi sangat bersemangat. Dia menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Andi, kakak sepupuku sudah keluar." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.